Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fadila dengan NIM 2190302224 dari kelas C1. Kali ini saya ingin membahas lanjutan buku kerja KWU 2, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya pilih NF Bakery, produk atau jasanya pastry dan bakery. Elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. 1.1 Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasikan. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yang saya pilih tantangan cash flow dan penanaman modal. 1.2 Sumber-sumber modal personal diidentifikasikan. Sumber-sumber modal personal dapat mencakup yang saya pilih dana pribadi pendiri dan sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui aktivitas kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. 1.3 Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Yang saya pilih personal fund atau dana pribadi dan creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. 2.1 Business Angel. Business Angel mempunyai karakteristik yang saya pilih. Mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. 2.2 Jenis ventura capital. Jenis ventura capital dapat mencakup yang saya pilih berdasarkan kepemilikan. 2.3 Initial Public Offering atau IPO dapat memberikan manfaat yang saya pilih diverifikasi likuiditas dan portofolio dan juga monitoring. Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. 3.1 Bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik yang saya pilih secara historis. Bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. 3.2 SBA atau Guaranteed Loan. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik yang saya pilih. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. 3.3 Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasikan. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakup yang saya pilih kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. 4.1 Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik yang saya pilih. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau pembisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Yang keempat, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar dan mempengaruhi sewa guna usaha. Yang kelima, leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang, jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. 4.2 SBAR atau Small Business Innovation Research dan STTR Small Business Technology Transfer. Grant Program diidentifikasi. SBAR dan STTR memiliki karakteristik yang saya pilih. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Kedua, program SBAR
adalah program hibah kompetensi untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang ketiga, SBAR adalah program 3 fase yang berarti bahwa pengusaha yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima atau lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya NF Bakery, produk atau jasanya Pastry and Bakery. Langkah-langkahnya pertama, identifikasi peluang pemasaran. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencangkup yang saya pilih, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar. Jenis pemasaran dapat mencangkup yang saya pilih, pemasaran bisnis ke bisnis dan pemasaran langsung. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencangkup yang saya pilih, e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencangkup yang saya pilih, berpengaruh pada volume penjualan dan juga saham. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasikan untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencangkup yang saya pilih, institutional approach atau supplier, produsen, perantara perdagangan, perantara agent, perusahaan saing, dan pembelian akhir. Yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencangkup yang saya pilih, perkembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri, atau pelanggan baru di segmen baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang dapat mencangkupi yang saya pilih, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, daya tahan bahan baku produk, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, daya guna yang dapat diterima, dan juga standarisasi. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencangkup yang saya pilih, biaya, manfaat, peluang, dan juga resiko. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensi. Strategi pesaing dapat mencangkup yang saya pilih, pemotongan harga, dan juga penjualan 2 untuk 1. 2.5 Ranking peluang pemasaran. Ranking peluang pemasaran dapat mencangkup yang saya pilih, top ranking topik dan juga new topic. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan. Perubahan yang diperlukan dapat mencangkup yang saya pilih, manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis. 3.2 Perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencangkupi yang saya pilih, struktur fungsional organisasi dan juga organisasi lini dan staf. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya. Perkiraan kebutuhan sumber daya mencangkup yang saya pilih, biaya distribusi, biaya produksi, penelitian dan pengembangan, dan juga pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakan yang saya pilih, jajaran direktur, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan juga pengawasan. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru.